Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Agis Putri Gunawan dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Yang terhormat Bapak Dani Nuryadi MPD selaku dosen ilmu faal. Sebelumnya memulai ke pembahasan, di sini saya akan perkenalkan diri saya dengan lengkap. Perkenalkan, nama saya Agis Putri Gunawan, biasa dipanggil dengan Agis. Saya berasal dari Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di Pojok Asih. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang kontrak kuliah di mata kuliah ilmu faal. Seperti Pak Dani jelaskan, yang saya ketahui, pertama, datang tepat waktu. Toleransi keterlambatan 10 menit dari jadwal yang sudah ditentukan. Yang kedua, kehadiran tanpa keterangan lebih dari 3 kali tidak dapat ikut ujian. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan HP selama belajar kecuali ada arahan dari dosen langsung untuk kepentingan belajar atau telepon dari keluarga. Yang keempat, jika izin sakit harus pakai surat dokter dan dibawa setelah sudah masuk kembali. Yang kelima, ketika ada lomba harus meminta surat dispensasi ke TU dan dikasihkan melalui Kaprodi. Dianggap hadir jika ada surat dispensasi. Yang keenam, pakaian rapi dan rambut tidak boleh panjang bagi laki-laki. Yang ketujuh, saling menghargai pendapat satu sama lain. Yang kedelapan, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kesembilan, dilarang ngobrol di dalam kelas selama belajar kecuali waktunya berdiskusi. Yang kesepuluh, menjaga suasana kelas tetap kondusif. Yang kesebelas, menjaga kebersihan kelas. Adapun ketentuan pakaian, yang pertama, memakai kemeja warna bebas. Yang kedua, memakai celana atau rok warna hitam. Yang ketiga, memakai alma mater Unisma Bekasi dan berdasi. Penilaian di mata kuliah ilmu faal, yang pertama, nilai UAS itu 40%, UTS 30%, kehadiran 10%, lain-lain 20%. Oke, jadi sebelum ke strategi pembelajaran, kita harus mengetahui arti dari mahasiswa itu apa ya? Kata mahasiswa berasal dari dua kata, yaitu maha, yang berarti lebih atau paling, dan siswa, yang berarti pelajar. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pedagogi dan andragogi adalah dua pendekatan pembelajaran yang berbeda, yaitu pembelajaran untuk anak-anak dan pembelajaran untuk orang dewasa. Adapun perbedaannya, pedagogi yang pertama berfokus pada instruksi dari pengajar. Yang kedua, siswa lebih pasif dan menerima informasi dari guru. Yang ketiga, motivasi belajar berasal dari luar peserta didik. Yang keempat, biasanya digunakan dalam pendidikan formal seperti prasekolah hingga sekolah menengah. Andragogi yang pertama lebih memberdayakan peserta didik untuk mengambil peran utama dalam mengarahkan pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, siswa lebih aktif dan guru yang bertindak sebagai fasilitator. Yang ketiga, motivasi belajar berasal dari dalam diri mereka sendiri. Yang keempat, sering digunakan dalam pembelajaran orang dewasa atau adult learning, baik dalam pendidikan formal maupun non-formal. Secara umum, mahasiswa memiliki 5 peran dan fungsi sekaligus label yang dimiliki oleh seorang mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, direct of change. Maksudnya, ialah mahasiswa yang mampu melakukan bentuk-bentuk perubahan secara langsung karena adanya sumber daya manusia yang banyak dan cukup. Yang kedua, agent of change ialah mahasiswa
yang diharapkan mampu menjadi sosok dari agen perubahan dan menjadi sumber daya manusia yang mampu membawa perubahan. Yang ketiga, iron stock. Maksudnya ialah bahwa seorang mahasiswa adalah sumber daya manusia yang tidak akan pernah habis. Yang keempat, moral of force. Artinya bahwa mahasiswa adalah kumpulan dari banyak orang yang diharapkan memiliki moral yang baik karena memiliki pendidikan, pengetahuan, maupun ilmu yang tinggi. Yang kelima, social control merupakan peran dan label yang disematkan pada mahasiswa karena diharapkan akan menjadi pengontrol dalam kehidupan sosial di masyarakat. Bicara mengenai perguruan tinggi, pasti tak lepas dari tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penerapan tridharma perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, meningkatkan kualitas penelitian, serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Penerapan tridharma perguruan tinggi yang pertama, menyediakan kurikulum yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Yang kedua, mengembangkan budaya penelitian di kalangan dosen dan mahasiswa. Yang ketiga, melakukan program pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Apa sih peran mahasiswa dalam tridharma perguruan tinggi? Peran mahasiswa berperan untuk meningkatkan mutu diri dan mutu bangsa sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari pada perkuliahan. Strategi pembelajaran di mata kuliah ilmu faal. Strategi pembelajaran Padani adalah diskusi dan tanya jawab. Pertama-tama, sebelum memulai pembelajaran, biasanya Padani sudah mengirimkan materi berupa file yang mau dibahas 1 hari sebelum pertemuan mata kuliah beliau. Selanjutnya, kita harus membaca serta mempelajari materi yang beliau kirim dengan fokus dan teliti. Karena di pertemuan mata kuliah ilmu faal, beliau mengajukan pertanyaan tentang materi yang dikirim. Metode ini biasa disebut dengan brainstorming. Tujuannya untuk mengumpulkan gagasan. Cara ini bisa digunakan untuk mencari ide agar mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan tertentu. Metode ini dilakukan untuk menemukan ide berdasarkan spontanitas dan kreativitas individual maupun kelompok. Adapun strategi belajar problem based learning atau PBL. PBL adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan mahasiswa untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk tujuan model pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa. Yang kedua, melatih mahasiswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Yang ketiga, membantu mahasiswa dalam memahami peran orang dewasa di kehidupan nyata. Yang keempat, mendorong mahasiswa untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun strategi pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. CTL ini adalah model pembelajaran yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata mahasiswa.
Model pembelajaran ini bertujuan agar mahasiswa dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Manfaat CTL ini sangat banyak. Yang pertama, menumbuhkan rasa ingin tahu mahasiswa. Yang kedua, membantu mahasiswa menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir mahasiswa. Yang keempat, membantu mahasiswa menemukan pengetahuannya sendiri. Yang kelima, membantu mahasiswa membangun pengetahuan yang baru. Yang keenam, membantu mahasiswa menjadi peserta aktif dalam pembelajaran. Terakhir, metode belajar praktik di mata kuliah ilmu faal, yaitu metode pembelajaran yang melibatkan latihan berulang untuk menguasai keterampilan atau prosedur. Metode ini dapat dilakukan secara berpasangan atau secara mandiri. Metode belajar praktik berpasangan yang pertama, memusatkan perhatian pada latihan secara berpasangan. Yang kedua, memfasilitasi interaksi antara mahasiswa. Yang ketiga, memudahkan pemahaman materi yang bersifat psikomotor. Yang kelima, memfasilitasi peserta didik untuk mempraktikkan keterampilan atau prosedur yang dipelajari. Adapun metode belajar praktik mandiri. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, memetakan materi menjadi bab-bab kecil. Yang ketiga, fokus. Yang keempat, melakukan dengan pelan-pelan tapi benar. Yang kelima, latihan berulang. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Kita harus ingat motivasi semboyan Tutwuri Handayani dari Ki Hajar Dewantara mengandung motivasi untuk mendorong orang lain maju dan berinovasi. Semboyan ini menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Tutwuri artinya mengikuti dari belakang. Handayani berarti memberikan dorongan moral atau dorongan semangat. Tutwuri Handayani diartikan seseorang harus dapat menjadi pendorong bagi orang lain dengan memberikan semangat kerja dan moral yang baik, sehingga menumbuhkan motivasi dan semangat. Oke, kita sampai di penghujung video. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Seperti apa yang Pak Dani Nuryadi MPD sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah kata. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.